Halo, ya, selamat siang Pak Suyanto dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Di sini saya Giovanni Bramantio dan saya kali ini melalui slide ini akan mencoba untuk mempresentasikan artikel yang berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work. Paper ini sendiri diprakarsai oleh dua orang peneliti, yaitu yang pertama adalah Sylvain Colombero yang berasal dari Prancis, atau dia berasal dari Grenoble École de Management, dan juga Eva Boxenboom yang berasal dari Copenhagen Business School, dan dia berkeluarga negaraan Denmark. Jadi paper ini sendiri dirilis oleh Mainz Paris-Tech PSL Research University dan membahas tentang bagaimana pengelolaan heritage menggunakan autentifikasi. Ya, untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan penelitian ini. Nah, penelitian ini eh, dalam presentasi ini saya bagi menjadi 5 bagian di outline, yaitu yang pertama adalah rumusan masalah, yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah metode pengumpulan dan analisis data, yang keempat adalah penyajian data, serta yang kelima adalah kesimpulan, kekuatan, kelemahan, dan saran dari penelitian ini sendiri. Nah, untuk rumusan masalahnya. Jadi yang pertama itu, penelitian ini awalnya membahas bagaimana sih pengelolaan heritage itu menggunakan autentifikasi, yang berarti proses di mana keaslian diproduksi serta berasal mula secara sosial. Lalu fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana autentifikasi dalam konteks memodifikasi irreplaceable artifact atau artefak tak tergantikan. Jadi, artefak di sini itu yang dimaksud adalah kualitas khusus yang mempengaruhi kapasitas pengelola untuk pemeliharaan institusional. Lalu penelitian ini sendiri juga bermaksud untuk meneliti bagaimana penyesuaian kontemporer pada 6 bangunan menjadi objeknya. Jadi 6 bangunan di sini itu ada di dua negara, ya, di Prancis dan di Denmark, sesuai dengan kewarganegaraan dari dua orang peneliti tersebut. Nah, di sini juga terdapat potensi irreplaceable artifact yang mengalami kerusakan dan hilangnya fungsionalitas. Tantangan utamanya adalah mengadopsi bagaimana irreplaceable artifact itu dapat diadaptasi tanpa mengorbankan keasliannya dalam proses autentifikasinya tersebut. Nah, pada akhirnya sendiri terdapat 3 jenis bentuk autentifikasi dalam penelitian ini, yaitu konsolidasi material, mobilisasi kerajinan, dan peningkatan karakter. Ya, nah, untuk teorinya sendiri, penelitian ini menggunakan ANT atau Actor Network Theory. Jadi, teori ANT ini menjelaskan bagaimana cara berpikir seseorang tentang bagaimana kita memandang benda itu tidak hanya sekedar benda belaka, namun juga harus melihat sudut pandang lain bahwa di balik suatu benda selalu ada makna atau jaringan sosial yang mampu melahirkan benda tersebut. Jadi ANT sendiri itu seperti pandangan yang memperlihatkan hubungan erat antara manusia dengan budaya material atau non-manusia, jadi antara manusia dengan non-manusianya. Dan ANT sendiri juga membantu untuk membongkar lapisan-lapisan sejarah yang terkait dengan artefak. Dalam artikel ini, ANT digunakan untuk mengkonseptualisasikan artefak sebagai penguat atau reinforcing, reifying, dan praktik yang sudah mapan serta fitur ideasional dari sebuah institusi. Nah, berikutnya adalah outline yang selanjutnya adalah metode pengumpulan dan analisis data. Jadi di sini seperti yang saya sebutkan di awal sekali, ada 2 negara yang menjadi sampel utama, yaitu yang pertama kalau kita lihat di sini di kursor ada Prancis dan Denmark. Nah, kenapa 2 negara itu yang dipilih? Karena 2 negara tersebut itu mencerminkan prinsip-prinsip Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Nah, sampel-sampel ini sendiri mengambil 3 jenis gedung dari Prancis dan Denmark yang masuk kategori sebagai listed building. Dan kriteria jenisnya sendiri adalah yang pertama itu autentifikasi ekstrim. Ya, di sini Denmark menggunakan gedung Neo Border dan Prancis menggunakan Pantheon. Lalu yang kedua adalah penyesuaian kontemporer. Di sini Denmark menggunakan gedung Skol Solvage dan Prancis menggunakan École des Mines de Paris.
Dan yang ketiga adalah transformasi dramatis. Di sini dengan menggunakan mungkin Gert School dan Prancis menggunakan The French Molitor Swimming Pool. Nah, ini coba gambarnya saya coba perkecil. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah gambaran atau foto utama dari gedung-gedung ini sendiri ya. Nah, selanjutnya itu di metode pengumpulan analisis data, data ini juga peneliti mencetuskan bahwa untuk bisa memperoleh data secara lebih menyeluruh dari 6 listed building tersebut, peneliti melakukan 3 cara pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah melakukan interview, lalu pengumpulan data melalui arsip-arsip, serta yang terakhir adalah proses observasi sebagai teknik pengumpulan data di penelitian ini. Nah, untuk interviewnya sendiri, peneliti melakukan interview kepada 24 aktor kunci yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer pada bangunan-bangunan tersebut. Nah, interview ini dilakukan secara semi-struktur interview dengan pertanyaan utama itu yang terkait dengan yang pertama, kriteria dan ambisi tujuan utama dalam membuat perubahan kontemporer. Yang kedua adalah ambisi untuk melakukan perubahan kontemporer. Setelah yang ketiga adalah interpretasi mereka dalam karakteristik bangunan tersebut. Nah, untuk pengumpulan data yang kedua yaitu berupa data dan arsip. Arsip di sini yang dimaksud adalah dokumen-dokumen ataupun deskripsi gambar bangunan dan arsitek yang terdaftar, dan arsip tersebut harus tersedia untuk publik dan tidak bersifat rahasia. Lalu yang ketiga, teknik yang digunakan adalah observasi. Jadi di sini peneliti mengamati para aktor yang terlibat dalam pengaturan listed building tersebut selama 9 kali pengamatan pada proses pengambilan keputusan terkait dengan penyesuaian kontemporer yang mendatang ataupun yang sedang akan berlangsung. Nah, analisis data dari penelitian ini sendiri dia bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana arsitek yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer berusaha mempertahankan kualitas historis dan artistik yang memberikan keaslian pada bangunan yang terdaftar tersebut. Rujukannya sendiri adalah teknik pengkodean kualitatif dari Corley dan Gioia pada tahun 2004, serta teknik dari Gioia, Corley, dan Hamilton pada tahun 2013. Yaitu yang pertama adalah adanya open coding yang diperoleh dari wawancara. Lalu setelah open coding diperoleh first order code, dan berikutnya adalah second order code yang diperoleh melalui pengkodean aksial. Lalu setelah diperoleh second order code, kita melakukan labeling di second order kodenya, dan terakhir adalah menghasilkan 3 dimensi agregat. 3 dimensi agregat di penelitian ini sendiri adalah yang pertama material consolidation, yang kedua craft mobilization, dan ketiga adalah character enhancement. Nanti dari 3 dimensi agregat ini sendiri akan lebih dibahas secara lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, lalu adalah penyajian data. Di sini kita bisa lihat bahwa awalnya sendiri di sini ada tabel 1. Jadi di tabel 1 itu merupakan tabel gambaran-gambaran gedung yang dipilih sebagai sampel ataupun listed buildingnya. Jadi di sini seperti kita tadi bahas di awal ada The Border di Denmark, French Pantheon, Solvay School di Denmark, lalu juga Molitor Swimming Pool di France. Nah, di sini untuk penyajian datanya sendiri awalnya sendiri seperti langkah yang disebutkan di slide sebelumnya ya, bahwa awalnya itu dimulai dengan pengkodean terbuka atau open coding dari data wawancara yang dilakukan ke 24 narasumber tersebut. Nah, data tersebut menghasilkan first order kode yang mencerminkan tindakan dan niat informan. Di sini kita bisa lihat di figur 2 tuh terdapat list dari first order kodenya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan first order kode, kita melakukan pengkodean aksial atau axial coding. Di sini second order kode akan muncul secara dinamis melalui axial codingnya, yaitu siklus pengumpulan data dan analisis data yang mencari persamaan dan perbedaan di 6 kasus tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa second order mulai terbentuk, yaitu mulai ada form and design, material and substance, location and setting, tradition and technique, spirit and feeling, dan use and function.
Nah, dalam memberi pelabelan second order ada proses bolak-balik ataupun iterasi antara first order dan teori konsep teoritis keaslian. Hal ini bisa kita lihat di figur 2 tersebut dan pada akhirnya first order dan second order akan menghasilkan 3 dimensi agregat. Yang tadi disebutkan juga bahwa ada material consolidation, craft mobilization, dan terakhir adalah character enhancement. Nah, lalu berikutnya untuk penyajian datanya sendiri, data struktur di sini itu terdiri dari 3 agregat dimension, yaitu yang pertama adalah material consolidation, yaitu agregat dimension yang terbentuk dari 3 second order codes seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, yaitu form and design, material and substance, dan location and setting. Nah, ini karena tiga order codes itu dia saling berhubungan ke bagaimana material-material tersebut ditentukan dalam material consolidation. Lalu yang kedua adalah craft mobilization. Nah, di sini agregat dimension ini dia dibentuk dari hanya satu second order, yaitu tradition dan teknik. Dan yang ketiga adalah character enhancement. Di sini agregat dimension sendiri dia dibentuk dari dua second order kode, yaitu spirit feeling dan use functionnya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi di sini kita bisa lihat dari mulai analisis data dan penyajian datanya bahwa adanya artikulasi autentikasi sebagai sumber daya yang potensial untuk institutional maintenance work, serta mampu memperkaya wawasan pengetahuan ataupun studi tentang bagaimana penelitian pada interface of institutional work and authenticity. Penelitian ini juga bisa memiliki implikasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana pemeliharaan warisan arsitektur dan lembaga budaya lainnya yang mewakili identitas nasional, dan ini tuh bisa menjadi sebuah topik yang semakin signifikan dalam meningkatnya globalisasi di era sekarang. Lalu yang terakhir adalah autentikasi itu dapat membantu kita untuk melindungi identitas kolektif kita dan membentuk perkembangan identitas ini dengan menggunakan artefak yang tak tergantikan sebagai creative starting point. Berikut yang terakhir adalah kekuatan, kelemahan, dan saran dari penelitian ini. Untuk kekuatannya sendiri secara umum, penelitian ini tuh bisa dibilang menambah pengetahuan atau studi tentang bagaimana cara kita membuat atau menghasilkan pemeliharaan institusional. Lalu, pada tahap pengumpulan datanya sendiri, penelitian ini tuh juga punya kelebihan. Jadi penelitian ini tuh menggunakan banyak arsip-arsip komplit yang tersedia. Seperti tadi kan di awal ada database dari sejarawan Prancis, sejarawan Denmark, lalu juga keseluruhan Eropa, dan ini tuh bisa menjadi acuan, serta data ini juga tidak hanya mengandalkan data-data yang bersifat fisik, tapi juga melakukan wawancara kepada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk analisis datanya sendiri, penelitian itu bisa dibilang memiliki data tabel dan data struktur yang dijelaskan itu cukup komplit dan bisa untuk dipahami karena penjelasannya sendiri itu cukup runtut serta lengkap. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu kita bisa lihat bahwa di bagian pengumpulan data, di sini ada dua sampel yaitu Prancis dan Denmark. Nah, disebutkan dalam penelitian ini bahwa Prancis memiliki 43.000 listed building dan Denmark hanya memiliki 9.000. Nah, jumlah ini tuh bisa dibilang timpang apabila kita bandingkan ya. Jadi, walaupun sama-samanya dipilih 3, tapi mungkin akan ada perbedaan dalam sisi pilihan gedung mana yang bisa dipakai. Nah, untuk analisis datanya sendiri, penelitian ini juga tidak membandingkan efek institusional masing-masing dari 3 bentuk autentifikasi tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk pengumpulan datanya mungkin bisa dicoba untuk menambah sampel-sampel negara yang diteliti. Dan mungkin bisa juga dicoba untuk menggunakan negara yang secara kultur mirip. Misalnya kalau kita lihat di sini kan contohnya Prancis dan Denmark. Dia memilih dua negara tersebut karena penulis sendiri berasal dari dua negara tersebut. Tapi mungkin di penelitian selanjutnya bisa dipilih negara yang secara akar dan kultur itu mirip seperti Spanyol dan Portugal di semenanjung Iberia, atau Prancis dan Italia yang secara kultur dia juga dekat dan memang mungkin mirip secara tipe-tipe bentuk bangunan, ataupun Belgia, Belanda, dan Luxembourg di area Benelux yang memang mereka karena saling berbatasan juga memiliki kesamaan dalam
memiliki kesamaan dalam arsitektur gedungnya. Lalu untuk Denmark mungkin juga bisa dibandingkan di negara-negara Skandinavia yang lain seperti Finlandia ataupun Norwegia dan Swedia. Nah, saran terakhir adalah penelitian di masa depan harus bisa memeriksa secara sistematis jika efek institusional ini dari ketiga bentuk autentifikasi berbeda satu sama lain dan dalam keadaan mana masing-masing efek itu menjadi lebih paling efektif. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih.